Halo, sahabat pemasyarakatan. Kembali lagi dengan saya, Rizaldo. Dan saya, Azahra. Hadir membahas berita pemasyarakatan terbaru dari seluruh Indonesia. Yang telah kami rangkum dan sajikan untuk Anda. Dan inilah, apa kabar pemasyarakatan? Puluhan warga binaan wilayah Jawa Tengah resmi menyandang status mahasiswa. Hal ini usai peresmian kampus pembangunan, hasil kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Universitas Perwira Purbalingga. Sebanyak 25 warga binaan dari sejumlah lapas dan rutan wilayah Jawa Tengah resmi menyandang status mahasiswa. Hal ini berkat kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Universitas Perwira Purbalingga yang menyelenggarakan perkuliahan S1 Ilmu Manajemen yang diberi nama Kampus Pembangunan. Kampus Pembangunan ini diresmikan oleh Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan di Jenpas RWD Supriyatno di Lapas Kelas 2 Purwokerto 11 September lalu guna memenuhi hak warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, dan kesempatan pengembangan potensi. Hadir pula Rektor Universitas Perwira Purbalingga, Eming Sudiana, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Kadiono, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Joko Wiono. Studi penjara di beberapa negara menunjukkan narapidana yang memperoleh program pendidikan di lapas memiliki peningkatan peluang kerja setelah mereka bebas dan proses reintegrasi sosial mereka berjalan lebih mulus. Penelitian lain menunjukkan narapidana yang berpartisipasi dalam program pendidikan selama di lapas memiliki kemungkinan 43% lebih kecil untuk kembali mengulangi tindak pidananya. Usai peresmian, RWD juga memberikan kuliah umum kepada 25 narapidana peserta perkuliahan di Lapas Kelas 2A Purwokerto dan 225 mahasiswa baru Universitas Perwira Purbalingga secara virtual. Berita selanjutnya, pembangunan rumah kolaborasi Geria Abipraya terus dikembangkan. Kali ini menyasar wilayah Maluku melalui pengembangan Geria Abipraya di Bapas Ambon. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus memperluas program rumah kolaborasi Geria Abipraya. Kali ini menyasar wilayah Maluku melalui pembangunan Geria Abipraya di Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Ambon. Maluku ditetapkan sebagai salah satu wilayah piloting pembentukan Geria Abipraya di Indonesia. Untuk itu, dilaksanakan rapat koordinasi pembentukan Geria Abipraya Bapas Ambon di Namlea, Kabupaten Buru, bersama kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau Pokmaslipas, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya. Koordinasi dilaksanakan di Namlea karena di sana telah dibentuk beberapa Pokmaslipas dan tersedia sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Masyarakatan, Pujo Harinto berharap kedepannya Geria Abipraya yang dibentuk mampu memberikan layanan dan manfaat, sekaligus menjawab tantangan perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya terkait KUHP yang baru. Baik, berita selanjutnya. Pemasyarakatan terus berinovasi untuk meningkatkan pengamanan di lapas dan rutan. Di Rutan Unaha, seorang calon pegawai negeri sipil berhasil mengembangkan stempel ultraviolet bagi pengunjung. Calon pegawai negeri sipil Rutan Kelas 2B Unaha, Riyandi Samuel Banget Panjaitan, menemukan terobosan baru dalam sistem pengamanan pengunjung rutan dengan memberlakukan stempel transparan atau stempel ultraviolet. Stempel transparan ini merupakan upaya penyempurnaan sistem pengamanan pengunjung rutan yang selama ini menggunakan stempel konvensional dan ID card sebagai pembeda antara pembesuk dan warga binaan yang dibesuk. Stempel biasa mudah hilang dan mudah ditiru, sementara stempel transparan hanya bisa dilihat dengan sinar ultraviolet dan sulit dipalsukan, sehingga dapat membantu petugas dalam melaksanakan pengamanan. Pada dasarnya, cara kerja stem UV tersebut hampir sama dengan stempel konvensional. Yang membedakan hanyalah penggunaan tinta khusus yang kasat mata dan jenis stempel khusus yang tetap aman di kulit manusia. Penggunaan stempel ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kaburnya warga binaan. Bapas Balikpapan bekerja sama dengan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau Pokmaslipas wilayah setempat menggelar pelatihan usaha laundry kiloan bagi klien pemasyarakatan. Keterampilan ini sebagai bekal usaha bagi klien untuk melanjutkan hidup mandiri di tengah masyarakat.
Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Balikpapan menggelar bimbingan keterampilan bagi klien pemasyarakatan Kamis 12 September lalu di Aula Bapas. Kegiatan ini bekerja sama dengan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau Pokmas Lipas Cinta Laundry. Para klien pemasyarakatan dilatih keterampilan praktik usaha laundry kiloan. Mereka diajari tips pemilihan deterjen yang baik, cara penggunaan setrika yang tepat, teknik merapikan pakaian, hingga manajemen waktu agar pekerjaan bisa selesai dengan efisien. Pelatihan ini merupakan bagian program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan untuk memberikan keterampilan kepada klien pemasyarakatan agar mereka lebih siap menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan masa pembinaan. Keterampilan yang didapat bisa digunakan secara mandiri sebagai peluang usaha di masa depan. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Maulidi Hilal, baru-baru ini mengunjungi Lapas Narkotika Bangli. Kunjungan tersebut dalam rangka memantau proses rehabilitasi bagi warga binaan. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, M. Hilal, menyambangi Lapas Narkotika Kelas 2A Bangli beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut guna melaksanakan monitoring dan evaluasi program kesehatan dan rehabilitasi di sana. Pada kunjungannya, M. Hilal meninjau proses rehabilitasi, area dapur, klinik, hingga kegiatan pembinaan kemandirian di sarana asimilasi dan edukasi lapas, seperti pembuatan tahu dan tempe, tata boga, laundry, sablon, dan sebagainya. Warga binaan yang merupakan peserta rehabilitasi juga menyuguhkan penampilan robo dance, tari kecak, hingga yel-yel yang sukses mengundang decak kagum tamu yang datang. Hal ini merupakan hasil pengembangan kreasi selama proses rehabilitasi sebagai upaya menyongsong masa depan yang lebih baik. Berita terakhir. Peringatan Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW di Lapas Suliki diperingati melalui upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan. Mereka dimotivasi untuk terus memperbaiki diri dan menjadi manusia yang bermanfaat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki menggelar kegiatan pengajian peningkatan nilai-nilai Islam dan kualitas keimanan sesuai sunnah bagi warga binaan. Dengan tema Spiritual Motivation Sharing Hijrah Menggapai Berkah dan Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW. Dibuka oleh Kepala Lapas Suliki, Kamesworo, bertempat di Musola Al-Inabah Lapas Kelas 3 Suliki, kegiatan menghadirkan Ustadz Reza Ervan sebagai penceramah. Para warga binaan diberi motivasi untuk terus memperbaiki diri dan berusaha menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Kegiatan ditutup dengan doa dan munajat bersama kepada Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Pak Daniel, kawan-kawan di LP kelas 3 Suliki. Sebetulnya kegiatan kelar rutin yang melakukan sejak Ambo dulu di PT Muslim Palembang, yang niatnya tidak lain bukan hanya sekedar berbagi. Setiap kali kedatangan kami itu untuk membagikan sebagian zakat karyawan kepada LP atas apa-apa yang diperlukan, khususnya di masjid-masjid LP. Misalnya ya Al-Quran, tafsir, kemudian lemari untuk penyimpanan Al-Quran, termasuk mimbar untuk khotbah, sajadah untuk di masjid. Yang intinya adalah sebanyak yang kami mampu bisa memberikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi warga binaan LP khususnya. Dengan kami diberikan kesempatan untuk ya sekedar berbagi cerita lah kepada warga binaan, dengan harapan mudah-mudahan mereka tergeliti hatinya untuk mampu mengikuti jejak mungkin seperti Bung Hatta, Buya Hamka, atau paling tidak yang utamanya seperti Nabi Yusuf lah, bahwa yang namanya LP itu bukan sarana untuk penghukuman sebetulnya, tapi sarana untuk meningkatkan diri dari kondisi sebelumnya yang kurang baik menuju kondisi yang di masa yang akan datang lebih baik. Mungkin yang kami sampaikan juga mungkin tidak terlalu banyak, tapi harapannya paling tidak 1-2 orang di antara mereka tersentuh hatinya, mendapat hidayah dari Allah SWT, keluar dari LP menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Sahabat pemasyarakatan, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita saksikan bersama penampilan spesial tari kreasi dari warga binaan LPP Kerobokan. Untuk terus update informasi seputar pemasyarakatan, ikuti media sosial kami di bawah ini.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di minggu ini. Saya Rizaldo. Dan saya Azhara, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Jangan lupa saksikan terus. Apa kabar pemasyarakatan? Pemasyarakatan pasti. Hasta Brata. Hasta berarti 8, dan Brata mempunyai makna perilaku atau tindakan pengendalian diri. Memiliki 8 unsur, yang dimana setiap unsur memiliki karakteristik yang ideal dalam diri seseorang. Esensi makna tersebut diaplikasikan dalam sebuah garapan yang sangat sederhana oleh 8 orang penari warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan. Penanggung jawab Kalapas Perempuan kelas 2A Kerobokan. Pembina Kasih Binadik Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan.